orang berilmu dan saya termasuk ahli Quran. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak firman-Nya. Di antaranya surat An-Najm Allah sebutkan, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian mendakwahkan diri orang yang paling baik, orang yang paling bersih jiwanya. Karena Allah Maha tahu siapa dari kalian yang paling bertakwa. Sehingga di sini kita perlu pahami bahwa dalam kita mempelajari ilmu, dijelaskan di majlis yang lalu bahwa hukum pelajari ilmu wajib. Tergantung dari keadaan ilmu tersebut. Kita mempelajari ilmu dan kita beramal dengan ilmu dan kita berbuat baik dalam kehidupan bukan ingin mendapatkan pengakuan dari manusia dan bukan untuk diikuti. Tapi kita mempelajari ilmu karena kita tahu bahwa belajar ilmu terkait dengan hal-hal tertentu diwajibkan dalam syariat. Maka kewajiban ketika kita jalani bukan untuk mendapatkan pengakuan manusia, tapi dalam rangka menunaikan apa yang menjadi beban. Yang dengan itu akan terbebas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita beramal. Contohnya kita melaksanakan salat atau saum atau zakat atau haji atau yang lainnya dari kewajiban-kewajiban yang fardu. Maka kita melaksanakannya agar terbebas dari murka Allah Azza wa Jalla dan dari azabnya. Demikian juga dengan kita ketika berbuat baik. Oleh karena syiar yang ada pada diri seorang mukmin, dan ini harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita sebagai syiar hidup kita. Dalam kita belajar ilmu, dalam kita beramal saleh, dalam kita berbuat kebaikan kepada sesama makhluk. Adalah apa yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Mereka orang beriman ini dalam hidupnya memberi makan. Dan memberi makan kepada orang lain adalah amal yang paling Allah suka di antara amal-amal yang Allah suka. Kemudian setelah dari amal yang lain. Memberi makan kepada orang lain. Baik kepada fakir, miskin, anak yatim, atau orang yang di penjara. Dengan makanan yang mereka suka. Lalu Allah menyebutkan apa yang harus ada pada diri orang yang beri makan ini. Mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami beri makan kalian liwajhillah sebagai sarana untuk kami di akhirat nanti bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap pada kalian atau dari kalian jaza, balasan. Wala syukura atau ucapan terima kasih. Ini harus menjadi syiar yang terngiang di benak kita. Sehingga dengan ini akan terhindar dari hal-hal yang menyimpang yaitu syirik. Terhindar dari kesyirikan. Dalam hal ini adalah syirkun asghar yaitu riya. Sehingga hilang dari hati kita keinginan dari pujian manusia, keinginan dari apa yang mereka berikan pada kita, tidak. Adapun setelah berbuat itu kemudian mendapatkan itu, mendapatkan pujian, mendapatkan sesuatu dari dunia yang tidak diharapkan, maka itu termasuk fadl min Allah, karunia yang Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang orang mukmin yang beramal kemudian dia mendapatkan pujian manusia yang tidak diharapkan. Apa kata beliau SAW? Dzaka busyra ajil lil mu'min. Itu adalah kabar gembira dari Allah yang disegerakan pada orang beriman di dunia ini sebelum di akhirat. Yaitu itu adalah sesuatu yang menggembirakan orang beriman.
Mengapa begitu? Karena orang yang berbuat baik diakui oleh manusia, mereka menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Catatannya tentunya selama ketika kita beramal terbebas dari riya, terbebas dari kesombongan, terbebas dari dakwah diri sendiri, pengakuan diri. Aku kan orang baik, aku kan orang soleh, aku kan orang alim. Tidak ada. Waalaikumsalam. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Oleh karena Allah melarang. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa diri sudah suci, sudah baik. Jangan. Kesucian, kebaikan itu sifat takwa. Allah katakan, wa a'lamu biman ittaqa. Allah Maha tahu siapa dari kalian yang paling bertakwa. Oleh karenanya, yang harus senantiasa menyertai diri orang beriman dalam kehidupannya adalah yang pertama, agar saya beramal dengan ikhlas. Yang kedua, waspada dari penyimpangan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senantiasa menyertai hidup orang beriman. Oleh karena mereka tidak peduli walaupun manusia tidak memuji mereka, tidak mengikuti mereka, dan tidak memberikan apapun pada mereka, tidak peduli. Yang penting saya terbebas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah Nabi kita SAW teladan kita terbaik, yang kita diperintahkan untuk meneladani beliau. Ketika beliau berdakwah ke Taif, di awal-awal dakwah beliau menyampaikan Islam kepada ahli Taif, mereka bukan hanya tidak mau mendengar, bukan hanya meneriaki, tapi melempari beliau dengan kotoran onta. Kotoran onta yang di sini kata para ulama, yaitu kotoran-kotoran yang keluar dari onta betina yang melahirkan. Kotorannya dilemparkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang penuh dengan darah, penuh dengan kotoran yang lebih buruk daripada kotoran yang biasa keluar setiap hari dari sisa makanan. Sampai datang malaikat Jibril, sampai beliau membawa malaikat temannya, yaitu menjaga gunung Akshabain. Siap menerima perintah dari Nabi SAW bila beliau memerintahkan malaikat ini mengangkat gunung Akshabain ditimpakan kepada kaum Taif. Namun beliau bagaimana? Inni la arju an yukhrijallahu min dzurriyyatihim man amana billah. Aku sangat berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Pandangannya jauh. Dia tidak marah kepada manusia yang berbuat buruk kepadanya. Dia juga tidak dendam. Dan sebagainya, tidak. Tidak peduli. Karena kewajiban beliau adalah menyampaikan dakwah. Itu kewajiban. Jadi orang menunaikan kewajiban, jangan peduli dengan manusia. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menjadikan sifat itu sebagai sifat takwa. Allah firmankan di surat Al-Imran, wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pendam amarah dan maafkan orang. Bab ini sangat penting untuk kita ketahui. Karena sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya, dikatakan sebagian ulama, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu ada 3 langkah. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Barang siapa yang masuk ke langkah yang pertama, dia akan sombong. Mengapa sombong? Karena merasa tahu. Merasa sudah belajar, sehingga menganggap orang lain belum tahu. Takabbur, nyombongan diri. Wa man dakhala fi syibril tsani tawadhu'. Dan barang siapa masuk ke langkah yang kedua, dia akan tawadhu', rendah dirinya. Karena merasa walaupun tahu tapi baru sedikit. Orang lain mungkin lebih dahulu mengetahuinya. Wa man dakhala fi syibril akhar wa fi syibril akhir alima annahu lam ya'lam syai'an.
Dan siapa yang masuk ke langkah yang ketiga, dia baru tahu bahwa dirinya memang belum tahu apapun. Akan semakin merasa, saya belum tahu, saya belum tahu. Ini yang ada. Oleh karenanya dalam jenjang pendidikan formal, dalam bidang apapun, ketika seorang masuk perkuliahan untuk mengambil S1, orang yang lulus dari S1, dia merasa saya sudah mengetahui banyak ilmu. Padahal jenjang S1 itu, kata para ulama, itu baru kunci pembuka pintu. Kunci pembuka ilmu. Baru dasar. Belum apa-apa. Makanya orang yang baru standarnya ini merasa diri sudah demikian. Khususnya ingin mendapatkan pengakuan manusia. Maka harus masuk ke jenjang berikutnya. Ketika masuk ke jenjang berikutnya baru menyadari. Ternyata dia mendapati banyak orang lebih alim dari dirinya. Lebih paham. Sehingga menjadi tawadhu. Masuk lagi jenjang berikutnya, lebih luas lagi. Sampai S3. Baru menyadari, memang saya belum tahu. Ternyata begitu luas ilmu. Dan saya baru masuk sedikit. Sehingga untuk menjadikan kita tawadhu', untuk menjadikan kita tidak peduli dengan komentar manusia, ingatlah ucapan sebagian ulama, mereka mengatakan, kita ini apabila menghabiskan waktu kita untuk belajar ilmu, kita ini ibarat batang jari yang kita celupkan ke lautan, lalu kita angkat, apa yang kita dapat? Hanya basah. Lalu setelah itu akan kering. Sedangkan lautan tidak berkurang sedikit pun. Dan di lautan kita dapati ada makhluk yang lebih besar dari jari. Jauh lebih besar. Seperti itu. Sehingga kita menjadi rendah diri dan tidak menyombongkan apa yang kita miliki khusus dari ilmu. Kemudian penulis Hafidh Ta'ala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah ini dari surat Al-Imran ayat yang ke-188. Allah berfirman, "La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Wala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim." Allah berfirman yang artinya, jangan pernah sekali-kali orang-orang yang, atau jangan pernah sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang berbangga dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka suka mendapatkan pujian dengan apa yang tidak mereka perbuat. Maka jangan sekali-kali engkau menyangka mereka itu akan mendapatkan keselamatan dari azab. Bahkan bagi mereka azab yang pedih. Ayat yang mulia ini larangan dari Allah Jalla wa'ala untuk seseorang berbangga dengan apa yang mendapatkan karunia-Nya dari Allah. Dan manusia umumnya berbangga yang pertama dengan ilmu. Yang kedua dengan kebaikan yang dilakukan. Yang ketiga dengan kekuasaan. Yang keempat dengan jabatan. Yang kelima dengan harta. Itu 5 jenis atau 5 perkara yang dengannya manusia berbangga. Berbangga dengan ilmu, apabila kita terfitnah seperti itu, maka ingatlah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang 3 jenis manusia yang pertama kali nanti akan diazab. Termasuk juga berbangga dengan amal. Manusia pertama yang dilemparkan ke dalam azab
Dalam hadis Imam Muslim, mereka adalah ahli ilmu atau ahli Quran, ahli sedekah dan ahli jihad. Ketika mereka dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, Allah bertanyakan nikmat yang Allah berikan pada mereka. Dan seperti yang sudah kita ketahui di majlis-majlis yang lalu, bahwa kita ini akan diazab oleh Allah, dihisab oleh Allah. Yang pertama, hisab nikmat. Yang kedua, hisab amal. Yang ketiga, hisab muamalah. Maka pertama kali setiap orang dihisab nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ketika hisab nikmatnya gagal, maka begitu terkait dengan amalnya. Ditanya pertama kali, mengapa, untuk apa engkau belajar ilmu? Engkau belajar Quran. Maka dijawab, aku belajar ilmu, belajar Quran karenamu ya Allah. Demikian juga dengan mengajarkannya, dengan lisan. Dan seperti yang kita ketahui, Allah jelaskan dalam surat Yasin, dalam surat Fussilat dan yang lainnya, Allah bertanya, kemudian ketika jawaban manusia tidak sesuai dengan kenyataan, Allah mengunci mulut mereka dan menyuruh tangan, kaki, kulit, dan anggota tubuh yang lainnya untuk bicara, jadi saksi. Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Begitu kemudian dengan ahli sedekah, dengan ahli jihad. Dia waspada dengan ilmu yang kita miliki, apalagi sampai kita mengajarkannya, seperti yang dijelaskan di majlis yang lalu, dan waspada dari amal-amal yang manusia kagum dengan amal itu. Jangan sampai kita terpedaya dan berbangga di hadapan manusia. Yang ketiga, kekuasaan. Ya, para penguasa. Maka siapapun yang diberi kekuasaan oleh Allah, maka kekuasaan itu karunia dari Allah, yang nanti kalau dia sesuai perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan kemuliaan si Allah. Tapi kalau dia tidak melaksanakan sesuai dengan yang Allah inginkan, maka justru mendatangkan murkanya Allah. Sehingga Nabi kita menyebutkan SAW pada hari kiamat nanti, Allah mengatakan, Anal Malik, aina mulukud dunya. Aku sekarang raja, mana raja di dunia yang ada? Karenanya, apabila kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca ayat Maliki Yaumiddin, maka berhentilah di sini, kita ambil maknanya. Lalu nilailah diri kita. Kalau kita seorang penguasa, seorang raja, maka nanti akan berhadapan dengan Allah. Allah mencari, Allah bertanya, aina mulukud dunya? Mana raja-raja dunia? Dipertanggungjawabkan khusus. Kemudian yang keempat, para pejabat. Orang-orang yang mendapatkan karunia jabatan yang dengan itu ditaati manusia. Diikuti manusia. Dilaksanakan perintahnya. Jangan jabatan itu kemudian menjadi sarana untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia dan pujian mereka. Dan yang kelima, para pengusaha yang dengannya Allah memberikan karunia dunia yang berlimpah. Adapun yang ketiga, para penguasa, maka Allah berikan contoh Fir'aun. Adapun para pejabat, Allah berikan contoh Haman. Adapun pengusaha, Allah berikan contoh Qarun. Maka mereka itu menggunakan karunia tadi tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kau sangka orang-orang seperti itu yang Allah beri karunia mereka di dunia ini berbangga dengan karunia itu akan mendapatkan keselamatan dari azab. Jadi kita hidup di dunia ini, jamaah sekalian rahimahiyakum, sedang berhadapan dengan ancaman azab dari Allah. Kita hidup di dunia ini semuanya berhadapan dengan ancaman azab dari Allah.
Bacalah ayat-ayat ancaman itu. Allah firmankan di antara surat As-Sajdah, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kalau kami mau, kata Allah, akan kami beri seluruh makhluk petunjuk sehingga mereka beriman. Tapi kami sudah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz, kata Allah, bahwa jahannam akan diisi oleh jin dan manusia seluruhnya. Ancaman dari Allah SWT. Kita bangsa manusia. Ayat yang kedua Allah firmankan surat Al-Asr, "Innal insana lafi khusrin." Ini manusia dalam keadaan merugi. Apa makna merugi? Dalam azab. Ayat ketiga dari surat An-Naba, "Inna anzarnakum azaban qariban." Kami peringatkan pada kalian azab yang dekat datangnya. Yang keempat di surat Al-Lail, "Anzartukum naran talazza." Aku peringatkan kalian dari api yang nyalanya begitu kuat. Dan ayat-ayat lain semisal sangat banyak. Itu ancaman bagi kita semua, bagi manusia. Oleh karena Allah berwasiat, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum alaikum nara." Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman azab api neraka. Karena kita ini dalam hidup ini sedang berhadapan dengan ancaman Allah SWT. Dan Allah akan menghindarkan manusia dari azab dengan apabila mereka beramal dengan amal yang Allah suka. Dengan amal yang Allah ridha. Seperti yang firmankan di surat Al-Mulku, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian semua. Siapa dari kalian yang paling baik amalannya? Paling baik itu paling Allah ridhai. Antara contohnya amal yang paling baik, yang paling Allah ridha adalah tadi kita contohkan surat Al-Insan, memberi makan orang lain. Untuk ketaatan kepada Allah. Allah sebutkan di akhir surat Al-Lail, "Wa sayujannabuhal atqa." Akan jauhkan dari azab neraka orang-orang yang bertakwa dengan berbagai macam tingkatannya. "Alladzi yu'ti malahu yatazakka." Yang menggunakan hartanya untuk berzakat. Untuk mensucikan dirinya dari burukan-keburukan. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada seorang pun di akhirat nanti diberikan balasan berlimpah oleh Allah dari nikmat yang dulu diberikan di dunia. Bukan diberikan balasan berlipat di akhirat karena nikmat yang Allah berikan berlimpah ketika di dunia. Dan kita sebutkan tadi ada 5 perkara. Itulah nikmat yang besar. Allah katakan dibalasi di akhirat nanti. Bagaimana bisa dibalasi dengan kebaikan? Illa btigha'a wajhi rabbil a'la. Jadi digunakan untuk mendapatkan kesempatan bisa melihat wajah Allah zat yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, maka Allah akan ridha. Itu diantara contohnya. Allah akan ridha. Oleh karenanya waspada dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu Allah firmankan tentang orang-orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang diazab oleh Allah, Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat 61. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat nanti engkau akan lihat wahai Muhammad SAW orang-orang yang mendustakan Allah, wajah-wajah mereka semuanya hitam. Bukankah jahannam tempat kembali bagi orang-orang yang sombong? Allah katakan, "Wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim." Dan kami akan selamatkan, dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan mafazah, yaitu kemenangan, kebebasan dari api neraka.
La yamassumul su' wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan disentuh oleh keburukan, itu azab, dan mereka tidak bersedih. Maka mafazah disebutkan dengan takwa. Wa yajillahu alladzina taqaw bimafazatihim. Allah akan selamatkan orang yang bertakwa dengan mafazah. Selamat dari azab. Nah, karena di sini kita harus senantiasa ingat bahwa kita hidup dunia ini berhadapan dengan azab. Apapun perbuatan kita yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka azab menanti. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebab azab ada 3 macam. Sebab azab ada 3 macam. Yang pertama, sebab kufur. Sebab kufur. Yaitu ingkar terhadap syariat Allah SWT. Sehingga ketika kita tahu sebab ini, kita akan menjaga diri jangan sampai meninggalkan iman ini. Jangan sampai meninggalkan Islam. Di mana zaman sekarang tidak sedikit dari kaum muslimin sudah tidak peduli dengan imannya dan Islamnya. Begitu mudah meninggalkan Islam atau iman hanya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Berganti agama, murtad, waliyadzubillah. Jangan. Ini sebab yang pasti. Kalau sampai mati belum kembali kepada iman, belum kembali kepada Islam, maka keburukan yang abadi di dunia dan di akhirat. Yang kedua, sebabnya adalah menyimpang jalan. Penyimpangan jalan dalam menuju Allah. Apa maksud penyimpangan jalan? Yaitu ibadah kepada Allah tapi tidak dengan jalannya Nabi SAW. Allah firmankan di akhir surat Asy-Syura, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Engkau ini wahai Muhammad SAW menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Allah juga firmankan di surat Yusuf, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Katakan Muhammad SAW, ini jalanku yang aku lalui, yaitu mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah di atas ilmu. Basirah yaitu ilmu. Dan ayat-ayat misal banyak. Maka ketika menyimpang jalan dari jalan Nabi SAW, itu menjadi sebab azab yang wajib. Nabi kita sabdakan SAW, "Tataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Kullu fin nar illa wahida." Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk ke dalam api neraka, kecuali 1. Jadi sebab azab yang wajib. Maka waspada dari sebab-sebab itu. Dan yang ketiga, sebab maksiat. Sebab maksiat, yaitu mengikuti keinginan hawa nafsu untuk melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Awas pada dari sebab itu. Nah, karena syariat menjelaskan perbuatan-perbuatan penyimpangan diiringi dengan ancaman azab. Seperti pencurian, minuman keras, zina, riba, dan yang lainnya. Dan di kitab kita ini insya Allah akan disebutkan hal-hal tersebut. Maka waspada dari hal tersebut. Namun Allah menyebutkan kekufuran menjadi sebab azab wajib. Akan kekal pelakunya. Bila sampai matinya seperti itu. Sebab yang kedua, sebab wajib juga. Tapi ada akhirnya. Sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Adapun yang ketiga, kalaupun pelakunya melakukannya dan belum sampai bertobat kepada Allah sampai akhir hayatnya, maka dia berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Bila Allah menghendaki diazab seperti yang lain, bila Allah menghendaki dimaafkan, diampuni. Ini bedanya yang ketiga, sebab yang ketiga. Dan manusia, kata sebagian ulama, sulit menghindari sebab yang ketiga ini. Sulit.
Dan kadang ada perkara-perkara yang dianggap manusia sepele. Padahal sebab yang dianggap sepele itu sebab azab yang besar. Di alam kubur dan di akhirat. Apa kira-kira contohnya Bapak Ibu? Masalah buang air kecil. Disebutkan juga insya Allah termasuk penyimpangan. Buang air kecil. Nabi kita SAW ketika melewati kuburan, dua kuburan, beliau menyebutkan kepada para sahabat yang bersama beliau, innahuma la yu'azzaban. Dua penghuni kuburan ini sekarang sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir, bala innahu kabir. Tidaklah keduanya diazab dengan sebab yang besar menurut keduanya. Padahal sebab itu sebab yang besar. Amma haduhuma, adapun yang pertama, fakana la yastadri'u min baulihi. Dulu ketika hidup tidak menjaga diri dari air kencingnya. Itu percikannya. Percikan air kencingnya. Sehingga kata para ulama, percikan kencingnya itu terpercik ke pakaiannya, ke tubuhnya. Dan ketika dia istinja, istinja betul. Tapi yang dicuci hanya bagian yang mengeluarkan najisnya itu saja. Sedangkan yang percikannya dia tidak tahu. Tidak peduli. Oleh karenanya, ketika kita ingin buang air kecil, waspada. Ini percikannya kemana? Diperhatikan. Nah, kalau seorang sudah berusaha menghindar dari percikannya itu, lalu ternyata dalam kenyataannya terkena juga tanpa pengetahuan kita, maka dimaafkan insya Allah. Karena Allah menyebutkan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa melainkan sebatas maksimal usahanya. Lafaz lain menyebutkan, wa kana la yastatiru min baulihi. Dia ini ketika buang air kecil tidak menutup auratnya. Ingin buang air kecil dimanapun, buang air kecil, auratnya tersingkap. Dan yang lafaz yang ketiga menyebutkan, la yastanzih min baulihi. Tidak beristinja dari air kencingnya. Buang air kecil, selesai, sudah langsung pakai pakaiannya. Tidak istinja lagi. Ini banyak kalangan manusia. Maka waspada dari itu. Ini dianggap sepele oleh manusia. Adapun yang kedua, wa kana la yamsi illa bin namimah. Tidak berjalan melainkan dengan menyebarkan berita yang mengadu domba. Berita-berita yang membuat permusuhan di antara manusia. Dan zaman sekarang mulai merebak begitu mudahnya. Maka waspada. Ini nampak. Dan sebab yang ketiga, Allah firmankan di surat An-Nisa sampai menyebutkan dua kali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa manusia yang di dalam dosa itu ada syirik. Dalam perbuatan itu ada syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain itu dosa yang dilakukan manusia bagi yang dikehendaki. Jadi dosanya tidak diampuni, tapi Allah melihat orangnya, maka diampuni. Karena dosanya besar, Allah murka. Tapi melihat orangnya, Allah mengampuni. Lima yasha. Oleh karenanya di sini, pernah juga kita sebutkan, tapi tidak mengapa kita ulang. Kita ini sulit terhindar dari maksiat. Tapi bagaimana agar kita, termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah, diampuni maksiat kita, dosa kita. Yang pertama, selalu tertanam dalam hati rasa takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Lalu takut terhadap azab Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adanya rasa malu. Walau kepada manusia. Adanya rasa malu walau kepada manusia. Bagaimana disebutkan Nabi kita SAW, kullu umati mu'afa illal mujahirin.
Setiap umatku pasti dimaafkan, kecuali yang terang-terangan. Orang yang berbuat dosa terang-terangan berarti hilang rasa malunya. Yang ketiga, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Diikuti dengan taubat. Yang keempat, menjadi orang-orang yang saleh. Jadi orang-orang yang saleh, artinya melaksanakan amal-amal yang Allah suka. Sabda Nabi kita SAW menyebutkan, "Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah perbuatan buruk, dosa, dengan kebaikan yang itu akan menghapuskannya. Ini yang menjadikan seorang dimaafkan insyaallah oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita kembali. Jangan menyangka orang yang Allah berikan karunia dunia ini dengan karunia-karunia yang dengannya manusia suka memuji dan sebagainya akan selamat dari azab. Jangan. Nah, di sini faedah besar agar kita menilai kemuliaan manusia bukan dari karunia duniawi, tapi dari iman, dari keimanan. Maka siapapun yang Allah berikan karunia duniawi kemudian digunakan karena imannya kepada Allah, maka itulah kemuliaan. Karena itulah yang mengantarkan kepada keselamatan dari azab. Kemudian yang kedua, وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Senang dengan pujian dari apa yang tidak diperbuat. Ini tabiat buruk manusia. Tidak berbuat apapun, lalu dipuji oleh manusia, senang. Jangan. Oleh karenanya, inilah tertanam di kalangan salaf kita dahulu. Ketika seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair, rahimahullah ta'ala, duduk di majlis, dia tiba-tiba bertanya, ayyukum ra'al kawkaba al-barihah. Siapa dari kalian yang tadi malam melihat ada bintang jatuh? Semuanya diam. Lalu seorang murid yang bernama Husain bin Abdurrahman mengatakan, aku lihat tadi malam. Maka seluruh mata tertuju padanya. Mengapa tertuju kepadanya? Karena dia di tengah malam di mana manusia tidur, dia tidak tidur sampai melihat ada bintang jatuh. Kok bisa melihat ada bintang jatuh? Bukankah malam hari dalam rumah? Itulah gambarnya pada kita. Betul dalam rumah, tapi atapnya kan dari daun kurma sehingga tembus kalau ada cahaya di atas. Sesuatu yang bergerak apalagi. Karena atapnya dari daun kurma. Kalau zaman dulu waktu kita kecil mungkin genteng masih mahal dan susah. Atap rumah dari apa tuh, Bapak Ibu? Nah, welit namanya. Yaitu apa? Anyaman, daun daun tebu atau daun jagung yang kering diikat. Sehingga kalaupun hujan bocornya sedikit. Tapi zaman dulu tidak. Ya, daun-daun kurma. Sehingga tetap bocor dan kelihatan. Dan itulah rahmat Allah pada bangsa Arab zaman dulu khususnya jarangnya hujan. Kalau hujan seperti kita bagaimana? Repot hidup ya kan? Jadi semua tempat itu ada karunianya sesuai dengan keadaannya. Yang perlu kita senantiasa sadari. Semua mata tertuju kepadanya dan dia paham mereka kagum dengan aku karena menyangka aku ini orang soleh. Apa katanya? Ama ana lam usolli. Mengatakan begitu langsung. Tidak, mengapa kalian lihat kepadaku, ada apa? Tidak. Ama ana lam usolli. Aku malam hari itu tidak salat, maka jangan kalian memandang aku dengan pandangan kagum. Subhanallah. Tanam dalam jiwa mereka. Maka ketika mengatakan amma ana lam usolli, gurunya bertanya lagi. Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Ma fa'alta?
Kalau engkau tidak sholat malam hari masih terjaga, apa yang kau lakukan? Hanya terjaga di malam hari dan tidak sholat hanya siapa? Pelaku maksiat. Malam hari masih terjaga, tidak melakukan ketaatan kepada Allah di antara sholat, hanya ahli maksiat. Betul tidak? Khususnya kalau zaman sekarang hari-hari libur. Sudah orang-orang nongkrong di kafe, di pinggir jalan, dan sebagainya. Mereka yang begadang malam. Adapun ahli taat bagaimana? Menghabiskan waktu untuk sholat. Lalu apa yang kau lakukan kalau tidak sholat? Maka dia menjelaskan. Aku terkena pengatan binatang berbisa. Aku mencari ruqyah. Mengobati sebab ini. Bertanya lagi gurunya, apa yang mendorongmu berbuat seperti itu? Karena mencari ruqyah, berbuat sesuatu yang terkait dengan apa yang menimpa kita, seorang muslim harus mendasarinya dengan dalil. Contoh, orang dari kita sakit, pergi ke dokter. Ada dalilnya tidak? Karena segala sesuatu asalnya bagi orang beriman dikembalikan kepada Allah. Sehingga terkena musibah itu Allah perintahkan agar kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu lafadznya. Maknanya adalah minta kesembuhannya juga kepada Allah Azza wa Jalla, karena Dia memberikan musibah. Maka ketika pergi ke manusia, berarti penyimpangan bukan? Penyimpangan, karena harusnya kepada Allah tapi kepada manusia. Maka butuh pada dalil yang dengannya Allah mengizinkan. Orang sakit pergi ke dokter, ada tidak dalilnya? Repot ya? Tidak repot. Ini petunjuk. Ada. Nabi kita menyebutkan SAW, tadawau ya ibna Adam. Berobatlah wahai anak Adam. Berobatlah wahai anak Adam. Lalu ruqyah, karena ruqyah ini pengobatan yang khusus, maka dalilnya khusus. Dengan doa-doa, di mana doa itu, siapapun yang berdoa ada harapan kepada siapa dia berdoa. Kalau ruqyahnya ruqyah bukan dari Quran, maka bisa jadi ruqyah itu syirik. Tapi kalau dari Quran, maka ruqyah itu ruqyah yang lurus. Maka apa dalilmu? Dia mengatakan hadisun. Sami'tu. Sebuah hadis aku pernah mendengarnya. Dia disebutkan la ruqya illa minal huma was sum. Tidak ada ruqyah kecuali dari demam dan racun. Atau bisa termasuk racun. Hadisnya dhaif. Tapi Al-Imam Sa'id bin Jubair memuji. Qad ahsana ila man intaha. Seseorang telah berbuat baik dengan apa yang sampai padanya. Walakin, tapi. Lalu dia menyebutkan hadis tentang sebab seseorang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah tidak meminta ruqyah. Ini contoh. Jadi, Husain bin Abdurrahman rahimahullah ta'ala, beliau tidak suka orang memuji dengan sesuatu yang tidak diperbuat. Nah, ini pelajaran untuk kita sekalian. Jangan pernah kita merasa bangga dengan pujian orang, padahal sebab pujian itu sesuatu yang tidak saya lakukan. Jangan. Ini waspada. Mengapa demikian? Ayat ini menjelaskan itu sebab azab. Wala tahsabannahum bimafasatin minal azab. Jangan kalian sangka orang seperti itu terbebas dari azab. Maka makna kebalikannya atau mafhum dalam ilmu tafsir disebutkan adalah ambil petunjuk kebalikan, maka itu akan menyelamatkan dari azab. Jadi yang pertama adalah tidak berbangga dengan karunia Allah di hadapan manusia. Tapi digunakan untuk jadi sarana bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua,
Allah melarang berbangga dengan pujian manusia dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Maka jangan pernah berbangga dengan amal soleh. Karena amal soleh sesuatu yang harus disembunyikan. Jangan sampai dilihat oleh manusia. Kecuali yang kita tidak bisa menghindar. Oleh karena Nabi kita SAW banyak menyebutkan tentang isyarat. Agar ketika kita beramal, jangan sampai ada keinginan manusia lihat saya. Contohnya dalam penjelasan beliau SAW 7 jenis manusia yang akan dapatkan naungan di mahsyar nanti. Di antaranya disebutkan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu atau kama qala sallallahu. Seseorang yang memberikan sedekah dengan sebuah sedekah, dia sembunyikan dari manusia sehingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya karena sangat tersembunyinya. Bukan berarti kemudian kalau kita sedekah tangan kirinya taruh di belakang, bukan. Ya, ibarat dari Nabi SAW sampai diibaratkan begitu, tangan kiri pun tidak lihat. Maka ini anjuran untuk sedekah dengan tanpa pengetahuan manusia. Ini diamalkan oleh para salaf dahulu. Contohnya cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali Zainal Abidin rahimahu ta'ala. Beliau setiap malam membagi makanan, bahan makanan kepada penduduk Kufah yang miskin. Lihat miskin, diketuk pintunya, simpan 1 karung gandum, langsung pergi. Tengah malam. Ketika dibuka pintunya, tidak ada orang, tapi ada bahan makanan. Diambil. Diperkirakan berapa habisnya 1 karung ini. Oh, habis misalkan 10 hari. Berarti 10 hari berikutnya datang lagi, taruh lagi. Setiap rumah orang miskin. Dan tersebar berita di Kufah, ada orang baik tapi tidak tahu siapa dia. Tersebar. Menjadi berita hangat. Kalau sekarang apa namanya itu? Viral. Kalau kita selfie kemudian diupload, ya kan? Nah, ini fitnah yang bisa menyebabkan kita sengsara sendiri. Udah amalnya tidak diterima, kitanya mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Jangan. Ini salaf kita dahulu mengamalkan sabda Nabi SAW. Maka tidak diketahui siapa pelakunya kecuali di hari wafatnya beliau rahimahullah ta'ala. Yang memandikannya mendapati pundaknya hitam. Orang yang pundaknya hitam, apa bahasa kita itu? Kapal, Pak ya. Ada kapalnya di sini. Itu tidak lain orang yang kerja kasar. Sedangkan beliau ini tangannya halus, telapak tangannya halus. Orang yang santun, jauh dari pekerjaan yang kasar. Tapi kok pundaknya ada kapalnya. Baru dapat jawaban di situ. Dipuji oleh manusia. Tapi sudah wafat, selesai. Itu anjuran dulu. Dia pun menyebutkan juga di hadis yang lain. Allah Ta'ala anjuran agar kita beramal dengan ada keinginan dilihat manusia. Itu katakan, afdalu salati ahadikum salatu fi baitihi. Lafadznya menyebutkan, sallu fi buyutikum ilal maktubah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat terbaik salah seorang dari kalian adalah salatnya di rumahnya. Lafadznya menyebutkan, salatlah di rumah kalian kecuali yang wajib. Ada apa dengan hadis yang mulia ini? Kata sebagian ulama, Nabi kita SAW memerintahkan kita salat di rumah selain yang wajib, dan itu adalah salat yang afdal, li'anna salat fil baiti ab'ad an manzarin nas wa huwa aqrab ilal ikhlas. Karena salat di rumah itu jauh dari pandangan manusia dan itu dekat kepada ikhlas. Kalau amal di pandang manusia, maka dekatnya kemana? Kepada riya. Dan itu bahaya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis misal dengan itu. Baik, kemudian di sini ada penguat. Mungkin kita bacakan saja sebagai penguat dari apa yang kita jelaskan tadi. Penulis membawakan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Dia mengatakan,
qama Musa an-nabiyyu khatiban fi Bani Israil. Nabi Musa alaihissalam suatu hari beliau pernah menyampaikan khutbah pada Bani Israil. Fasu'ila. Lalu tiba-tiba beliau ditanya oleh seseorang dari Bani Israil. Ayun nasi a'lam. Ya Nabi Allah, manusia mana yang paling berilmu? Faqala, beliau menjawab refleks. Ana a'lam. Aku yang paling berilmu. Refleks. Mengapa refleks? Karena beliau seorang nabi. Dan sadar beliau seorang nabi. Dan tentunya tidak ada yang berilmu selain dari para nabi. Maka mengatakan, ana a'lam. Kalau nabi kita bagaimana? Rasulullah Allah menyebutkan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Lalu beliau mengatakan fa'ataballahu alaihi id lam yaruddal ilm ilaihi. Maka Allah mencelanya. Kemudian mengapa mencelanya? Karena tidak mengembalikan ilmu kepadanya kepada Allah. Fa'auhallahu ilaihi anna 'abdan min 'ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu minka. Maka memberikan wahyu kepadanya bahwa ada seorang hamba dari hamba Allah yang tinggalnya di pesisir antara pertemuan dua laut yang dia lebih tahu darimu, lebih berilmu. Qala ya Rabbi wa kaifa bihi, wahai Rabbku bagaimana hal itu terjadi? Faqilahu ihmil hutan fi maktal fa idza faqadtahu fa huwa samma. Bagaimana aku bisa menjumpainya? Maka dikatakan kepadanya, berangkatlah ke tempat tersebut sambil membawa ikan asin. Ikan yang sudah dikeringkan. Bawa dalam safarmu, bukan jadi bahan makanan. Tapi bawa sebagai tanda. Simpan di tempatnya, kamu bawa, dan apabila kamu kehilangan ikan itu, maka di sana orang itu ada. Dan kisahnya ada di mana? Di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi. Ayat-ayat ini Allah turunkan berkenaan dengan kisah ini. Di sini pelajaran besar untuk kita sekalian. Nabi saja ketika mengatakan secara spontan, maka Allah menegurnya. Dan itu sebagai kemaksuman dari Nabi. Maka pelajaran untuk kita sekalian adalah jangan pernah menganggap diri saya memiliki kemampuan dalam hal apapun. Tapi hendaklah kita tawadhu. Kemudian beliau katakan juga an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW yazharul Islam hatta takhtalifat tujjar fil bihar. Islam ini akan nampak di muka bumi, itu merebak. Sampai para pedagang mondar-mandir di lautan. Subhanallah, terjadi ucapan beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Pedagang mondar-mandir di lautan. Betul tidak? Apa itu? Ekspor. Ya kan? Barang dagangannya kemana-mana di lautan. Kalau kita pantau barang-barang ekspor impor itu ya lewat peti kemas, ya kan? Itu mereka. Wa hatta takhudul khair fi sabilillah. Dan sampai ya, kuda-kuda perang banyak dikerahkan fi sabilillah. Ini pada zaman Umar khususnya radhiyallahu anhu. Pada zaman beliau meneruskan zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau kerahkan pasukan besar menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia dan sebagainya. Pasukan besar di jalan Allah SWT. Tsumma yadharu qaumun yaqra'una al-Qur'an. Dan setelah itu akan bermunculan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Yaquluna man aqra' minna. Lalu dia mengatakan, siapa yang lebih hafal Quran dari kita? Yang lebih bagus bacaannya dari kita? Man a'lamu minna, siapa yang lebih berilmu dari kita? Man afqahu minna, siapa yang lebih faqih dari kita? Akan seperti itu. Dan zaman ini terjadi. Ada orang alim, dapat ilmu, fulan
Demikian. Direndahkan. Dulu dia belajar sama saya. Anaknya aku lebih alim dari dia. Maka itu yang terjadi. Zaman Sumaqala ashabihi, kemudian dia mengatakan kepada para sahabatnya, hal fi ulaika min khairin, apakah pada mereka itu ada kebaikan? Qalu, para sahabat mengatakan, Allahu wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang hal tersebut. Qala ulaika minkum min hadhil ummah. Yang aku maksud dari mereka itu dari kalian, dari umat ini. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka adalah bahan bakar api neraka. Faedah yang besar jemaah sekalian rahimakumullah dari bab yang mulia ini, karunia apapun yang diberikan kepada kita adalah kita tidak iddi'a'u dzalika, yaitu mengakui hal itu. Tapi adalah kita tawadhu', rendah diri dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Dan jangan berharap pujian dari manusia dan apapun dari manusia. Ada kalaupun mendapatkan tanpa kita harapkan, itulah fadl, karunia dari Allah. Bagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang kita bawakan tadi, itu dzaka ajil busyra lil mu'min. Itu adalah kabar gembira untuk orang beriman yang didahulukan. Kadang kita ini terpedaya oleh syaitan. Oh ya, sekarang di majlis yang saya ngisi di sana, yang tadinya sedikit sekarang sudah menjadi banyak. Oh ya, dia fulan itu tadinya dia begini-begini, dengan sebab saya ajak ngaji dia menjadi orang yang demikian. Jangan. Sembunyikan, simpan segala kebaikan yang pernah kita lakukan untuk simpanan kita di akhirat. Allah firmankan di surat Al-Kahfi, Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya, wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak hanya sekedar perhiasan dunia. Adapun al-baqiyatus shalihat, al-baqiyat sesuatu yang kekal, as-salihah sesuatu yang baik. Walaupun tidak sedikit dari ulama tafsir mengatakan itu adalah zikir kepada Allah. Tapi sebagian mengatakan seluruh amal saleh manusia yang disimpan, yang kekal tanpa diketahui oleh orang, itu adalah sesuatu yang terbaik untukmu nanti di sisi Tuhanmu Allah sebagai pahala dan sebagai sesuatu yang diharapkan untuk bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sembunyikan segala kebaikan yang kita lakukan, yang kita tidak bisa menghindar dari pandangan manusia. Dan bila mendapatkan pujian manusia, kembalikan semuanya kepada Allah dan hendaklah kita banyak beristighfar akan hal tersebut, sehingga jangan sampai kita terpedaya oleh syaitan sehingga menjadi riya dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Ini barangkali faedah yang bisa kita ambil dari bab yang mulia ini. Semoga kita diberikan kemudahan untuk apa yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla dan dijauhkan dari apa yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla, dan maafkan serta diampuni kesalahan dan dosa kita bila terjadi selama ini. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Tidak ada Bapak Ibu? Silakan. Iya. Bukan di situ tidak akan diampuni. Nah, seandainya itu tentu tidak bertobat ya Pak ya. Iya. Jadi misalnya kita melakukan maksiat, tidak bertobat masih bisa diampuni. Iya. Ada bersirik tidak air ya. Iya. Kemudian yang kedua, mengenai ancaman Allah dengan khalidinatinya abadan. Iya. Kadang-kadang Allah mengancam dengan abadan ka abadi. Iya. Tapi di sisi ayat-ayat tidak ada abadinya. Itu bedanya apa ya Pak? Baik, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sesuatu, khususnya tentang azab dan juga tentang nikmat surga dengan ma yunasibul maqam, apa yang sesuai dengan keadaan. Dan lafaz yang lain yang lebih lengkap itu menafsirkan lafaz yang secara umum. Oleh karenanya ayat Al-Quran satu dengan yang lain saling terkait. Di sini disebutkan umum, di sana disebutkan rinci. Seperti itu. Atau kadang disebutkan di ayat berikutnya. Itulah metode tafsir. Dan demikianlah hikmah Allah Azza wa Jalla. Sehingga contohnya Allah menyebutkan tentang azab atau tentang nikmat surga, Allah sebutkan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tapi lihat yang disebutkan abada.
maka khuludnya mereka itu selamanya, tanpa batas untuk makhluk. Namun sebagian orang kemudian mereka mengkaitkan itu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak pantas. Apa yang Allah bicarakan untuk makhluk cukup untuk makhluk. Jangan kemudian dikaitkan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, Ustaz, Allah menyebutkan tentang ahli surga, ahli neraka, mereka khalidina fiha abada, selamanya. Bukankah yang abadi hanya Allah Azza wa Jalla? Lalu bagaimana jawabannya? Jawabannya kita katakan yang pertama, yang menyebutkan abadinya ahli surga dan ahli neraka siapa? Siapa? Allah kan? Maka beriman. Karena itu sifat orang beriman. Beriman. Kita tahu, tidak tahu, kita paham, tidak paham, beriman. Kalau itu berita dari Allah. Seperti yang disebutkan surat Al-Imran, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Orang dalamnya, orang yang ilmunya dalam tentang masalah wahyu Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan kami beriman dengan itu semua, karena itu semua datang dari Rabb kami Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum makhluk untuk makhluk, hukum untuk Allah sendiri. Maka jangan digabungkan. Maka Allah menyebutkan surga dan neraka itu sebagai balasan dari Allah untuk mereka. Dan Allah menyebutkan kekal, maka terkait dengan makhluk itu sendiri. Dan apa yang berlaku untuk makhluk dikembalikan kepada Allah. Bila Allah menghendaki demikian, ya demikian. Jika tidak, ya tidak. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, abadinya ahli surga dan neraka itu sebagai balasan dari Allah. Dan Allah tidak masuk ke dalamnya. Dan yang keempat, abadinya makhluk dengan Allah jelas berbeda. Jelas berbeda. Karena Allah sebagai pencipta dan makhluk sebagai makhluk yang diciptakan, baik itu manusianya, atau surganya, atau nerakanya. Demikian Allah. Cukup Bapak Ibu? Saya kira demikian. Mohon maaf atas kesalahan dan keliruan yang terjadi. Semoga Allah maafkan kita semua, dan apa yang baik semoga diberkahi dan mudahkan untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala penyimpangan yang mengantarkan beradabnya. Wallahu lidzalikal qadri alaih. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.